mulai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan gue Agus Broto. Gue hari ini mau berbagi pengalaman ya survive dari corona. Oke, jejak-jejak terakhir yang mungkin gue bisa tunjukkan. Ini muka udah mulus. Kemarin mukanya benar-benar hancur, kosong semua karena keluar urtikaria. Nah, ini adalah tangan gue, boy. Ini yang baru gelodokin. Ini yang kulit lama menjadi seperti nenek-nenek. Ini masih bagian tangan, bagian badan alhamdulillah gue gosokin terus. Bagian kaki masih, ini ya, bagian kaki gue masih survive bener nih. Ini yang gelodokin. Nih, kalau dikelentekin, aduh perih, makanya gue biarin aja. Ini ya. Oke. Cukup show-nya ya. Jadi ya ini pengalaman pribadi gue, ini bukan sebuah acuan untuk tentang corona ya. Yang pasti di atas langit ada langit, satu guru satu ilmu jarang ganggu. Yang pasti bisa dijadikan khasanah ya. Khasanah memperbanyak pengetahuan tentang corona ya. Jadi bukan mutlak, karena kalau kita mengatakan wow corona begini-begini ya nggak bisa, kita juga salah. Oke. Sebelum lanjut ya, gue perkenalkan diri gue. Gue adalah petugas kesehatan di di Puskes Pancawati, Lampung Tengah ya. Dari Januari gue ikut istilahnya ngoyong-ngoyong ngombyong-ngombyong ngurusin COVID ya. Ternyata di akhir Desember gue kena juga. Oke ya. Bermula tanggal 16 Desember kemarin. Jadi ceritanya dalam bulan Desember tuh temen gue 2 yang meninggal. Aduh, satunya jantung, dua-duanya jantung, tapi yang satu positif. Tapi gue ragu juga, kayaknya temen yang pertama juga bisa juga dia kena imbas COVID juga. Oke ya. Waduh, terus gue pulang dari pemakaman tanggal 16 itu, temen gue yang kedua ini panas dingin, boy. Jadi ceritanya gini, ya, cerita awalnya ya. Ada, karena kita ini sebagai petugas kesehatan ya, pasti orang minta pendapat atau konsultasi lah bahasa kita. Mungkin ada beberapa istilah, kalau gue perawat, boy, surveillance di puskes yang ngurusin tentang COVID juga ini sama teman-teman tim. Nah, tetangga ini ya mungkin mengira kita, bukan mengira ya, biasanya kita juga mungkin kalau orang ngomong mudanya ngomong mantri lah bahasanya, orang ya minta konsultasi, kadang minta saran dan usul tentang tentang perobatan ringan lah, bukan masalah-masalah kesehatan ringan yang kita bisa ngasih solusi. Nah seperti itu ya. Gue petugas surveillance di Puskes Pancawati, Lampung Tengah ya. Jadi ceritanya pada waktu itu ada tetangga yang datang ke rumah sini. Gue udah curiga juga ini COVID ini, waduh, karena dia mengeluh ya, tanda-tanda mengarah ke situ ada. Nah terus dia konsultasi, ya udah aku anjurkan begini-begini, ketemu baiknya berobat, temu dokter. Nah ini di ruangan belakang ini ya, di ruangan garasi gue, yang ini ruangan tempat biasa kita ngobrol untuk konsultasi ya. Dia terus pulang ke depan. Nah ke depan itu karena dia temannya bapak, teman bapak di sini ya, teman kerja dulu, teman pensiunan di sini dari perusahaan Gunung Madu ya. Diobrolin sama bapak, aku dari dalam mau ngingetin, waduh gimana ini cara ngingetinnya. Udahlah, pikirku udah bahasa kasarnya udahlah, kalaupun ini ya sudah lah, pokoknya intinya gitu. Udah, waktu berlalu, kemudian 2 hari atau 1 hari lah dari bapak ngobrol itu, anakku panas, bukan panas siapa, loyo, terus kehilangan penciuman. Waduh, kataku, kehilangan penciuman. Ya kita bantu dia perobatan di rumah ya, kita kasih obat di rumah. Dia cuma 2 hari. Kemudian ibu mertua perempuan juga sakit. Obatnya gue masih survive, gue sama istri. Kebetulan istri gue juga kerja di rumah sakit ya. Kita masih survive, masih ini ngurusin bapak segala macam.
Nah bapak ini gejalanya batuk-batuk terus, loyo. Udah gua urusin, gua konsultasi sama dokter, kita berikan vitamin HID, berikan pokoknya inilah. Tapi karena gua ngeliat bapak ya, dia bilang nggak apa-apa, maksudnya masih kuat, menguatkan diri, ya udah gua obatin semua di rumah gitu. Nah kemudian 5 hari dari bapak sakit, ibu udah mulai sembuh, si anak pertama juga udah udah sembuh ya. Cuman sehari dia sempat nangis juga, kehilangan penciuman. Aku sama istri, waduh udahlah ini covid ini teman, udahlah kita anggap flu aja lah bahasa kita itu, daripada pusing cemas ya. Oke, kemudian mereka semua pada sembuh. Nah, anak gue yang nomor 3, anak gue 3 ya, yang nomor 3 umur sekitar 4 tahun nih, sambil ngelentekin kulit ini ya, agak perih tapi ya gimana kalau gak dikelentekin goda ya. Jadi anak nomor 3 itu sama, dia kena kayak aku lah ya, keluar gabak kalau orang awamnya, ngerti karya lah kalau ini. Jadi keluar seluruh tubuh. Kalau dia itu pilek, yang nomor 3 itu yang 4 tahun, pilek sebentar aja. Wah gila, berarti covid ini ngenain anak kecil ini cuman istilahnya flu-flu kecil. Dia sempat bengkak juga anakku yang nomor 3 itu, bengkak, keluar gabak, gatel, dia nangis segala macem. Kita cariin bedak Herosin lah untuk ngurangin ini, apa salisil aku lupa ya, apa Kaladin lah bicara merek nih ya, terus gue lupa, pokoknya itulah intinya. Sembuh dia cuman 1 hari apa 2 hari. Nah aku, bapak sakit udah 5 hari, tanggal 16 Desember aku mulai panas dingin. Nah disitulah panas dingin, nanti tempatku isolasi ada di depan sini ya, di kamar kecil ya. Kita nggak kontak dengan keluarga besar, jadi di sebelah sini sendiri. Ya udah, dari situlah gue survive. Panas sehari bisa 3 kali. Nah karena ini aku ngambil inisiatif sih, aku minum paracetamol, asam efenamat, karena kalau lagi mau serangan itu rasanya dari kaki bawah ini sampai punggung itu kaku. Panasnya juga cuman subfibris lah, subfibris itu sedang lah ya, bahasa 375, nggak nyampe tinggi. Tapi nggak tahu kalau gue biarin. Yang pasti waktu itu tiap gue mulai kerasa itu, gue langsung minum obat-obatan yang gue punya. Waktu itu gue minum Dexa, CTM, sama asam efenamat tadi, karena gue mikir pokoknya gue ngobatin sesuai gejala aja lah. Nggak mungkin juga mau ngilangin, kata saya nih. Alhamdulillah minum itu. Sama satu lagi ada antibiotik apa, gue samber aja, gue minum Cipro kalau nggak salah. Jadi minum itu memang ngeringanin gejala lah intinya, redam. Tapi nanti sore itu lagi minum lagi, akhirnya kadang ada yang nggak rasional. Emang nggak rasional juga, aku cuman mikirnya kalau minum antibiotik ya udahlah, mudah-mudahan penyakit lain nggak ikut naik gitu. Banyak sugesti segala macam, dari mulai apa namanya, gue langsung nih ya, dari mulai minyak kayu putih segala macam. Pokoknya intinya semua sugesti dari orang itu bisa menjadi khasana atau memperbanyak kita dalam survive dengan corona ini. Nah kalau gue pribadi, gue ambil salah satu, ini gue nggak jadi acuan ya, karena cuman variasi penanganan aja boy yang gue alamin. Gue minum sedikit. Waktu itu ada yang ngirim postingan, dokter Cina minum makan sop 8 siung bawang putih dengan 7 liter, dengan 7 gelas air apa ya, bisa langsung hilang. Waduh, aku mikir nggak mungkin. Kalaupun miracle ya istilahnya, ya udah, yang penting kita coba. Kayu putih segala macam aku nggak nyoba, cuma nyoba ini. Jadi aku minta buatin sop dengan, nah intinya gini, kalau gue cuman makan itu, aduh nggak enak bener. Udah badan nggak bisa badan nolak makanan, nggak mungkin bisa masuk kan, pikirku. Jadi kombinasi aja, aku bikinin sup jagung, kasih bawang putih 8 siung ya, kasih telur, kasih ini, pokoknya bikin yang enak. Nah itu
Jadi bukan merupakan suatu apa ya istilahnya kayak di postingan begitu minum langsung sembuh, itu enggak. Ini aku masih bikin itu. Nah, jadi memang gue hitung 10 hari gue survive itu. Dari hari pertama mulai panas dingin, 3 kali panas, 3 kali selama 5 hari, jadi sekali. Waduh, mudah-mudahan. Aku mikirnya jangan-jangan besok udah hilang nih, ternyata belum. Patokannya itu. Terus aku di rumah, nggak mau dibawa ke rumah sakit pikirku, karena nah ini satu hal yang bikin optimis. Saluran napas gue oke. Akhirnya ada teman ngirim alat saturasi oksigen untuk ngecek kadar oksigennya, karena ada namanya istilah hipo apa namanya, hipo apa lupa aku ya, kok hipo sih apa, happy apa gitu loh, happy yang kehilangan oksigen itulah, lupa gue malah. Nah, beli alat saturasi itu gua ukur 96. Udahlah di rumah aja lah, kita awasin di rumah. Kalau gregesin gua masih bisa ngambil obat. Nah, beda bener waktu gua ngalamin DBD dulu. Kalau DBD dulu cekot bener kepala ini. Kalau ini hanya pokoknya bagian bawah sini, kepala gua aman. Apa namanya? Saluran napas aman. Alhamdulillah, ya udahlah survive kataku. Enggak cekot-cekot kepala, ya udah itu. Selama 10 hari kita, oh iya, hari kelima keluar urtikaria itu. Pikir gue karena nggak mandi, jadi gue sampai sekarang ini jam baru mandi nih, baru bersih muka. Alhamdulillah nih, mukanya udah agak mulus, tadinya gelodokin semua. Oke, jadi nah di situ gue survive setelah masih sambil ngelentekin ini. Ternyata enak juga dikelentekin. Dulu kalau ada koreng atau apa kan cuek-cuek gitu, ini enak juga dikelentekin. Oke, lanjut ya. Jadi pengalaman pribadi seseorang, memang gejala COVID nggak akan sama, beda-beda. Ini mungkin hanya variasi sebuah gejala yang bisa gue bagi-bagi ke teman-teman ya, bukan menjadi suatu acuan gitu. Ada juga yang bergejala agak berat dengan adanya sesek segala macam. Alhamdulillah gue nggak sesek waktu itu, malah bapak yang batuk-batuk terus. Tapi yang batuk-batuk juga sebenarnya bisa dihandle. Makanya kami inisiatif di rumah survive ya 10 hari pas bener. Gue ngerasa apa namanya, gue punya apa acuan, kalau memang nggak panas lagi berarti gue udah membaik lah, pikir gue itu. Nah, 10 hari pas bener. Obat-obatan yang gue minum tadi itu hanya untuk ngeredam aja, nggak ngilangin. Banyak sugesti macam-macam orang, ya gue cuman milih tadi sop aja lah, udahlah. Memang bener makan sop langsung segar gitu. Ada yang ngasih lu makan bawang putih ini secara frontal, makan langsung. Enggak juga, wajarku udahlah, kita ngapain kita nyusahin. Memang gue dengar khasiat bawang putih udah lama. Dulu ada dokter tempatku juga, karena di bawang putih kan katanya mengandung antivirus segala macam ya, mungkin rasionalnya di situ. Yang pasti gue milih salah satu terapinya yaitu inilah apa namanya, bawang putih tadi, sopnya, sop jagung, biar enak kita. Kalau mau dicampur-campur macam-macam ya, intinya yang panas-panas gitu. Kalian punya bandrek, hajar bandrek. Kalian punya apa namanya, apa lagi kira-kira, punya wedang jahe aja. Ini di situ nggak ada yang ajaib begitu minum sembuh, nggak. Walau alam deh, maksudnya nah, karena beda-beda ini ya. Yang pasti kalau menurut gua ya ini apa namanya, nggak langsung tapi bisa membantu, dan itu bukan obat juga ya. Intinya semua syariat kita jalankan waktu itu untuk survive ya. Kalau dari agama ya semua punya bermacam-macam agama ya, silahkan versi ya. Kalau saya pribadi sebagai orang Islam waktu itu benar-benar berkecamuk ya, paranoid pasti ada, COVID pasti mati kata saya gitu kan dalam hati. Makanya banyak zikir,
Mungkin kalau orang agama lain ya mungkin sesuai kepercayaannya, pokoknya intinya itu benar-benar survive yang saya alami. Waduh, ini masih enak nih gelodokin kulit ini. Survive yang saya alami ya karena saya beragama Islam, saya mendekatkan diri dengan apa yang saya yakini, alhamdulillah ya. Kalau bagi agama lain ya mungkin versi lain, silahkan kalau kalian ini ya. Yang pasti gue waktu itu gitu. Tapi bukan jadi suatu acuan untuk memaksa kalian bahwa begini tidak. Yang penting ini hanya sebuah variasi dari survive kita melawan corona ya. Ya mungkin kendornya gue di situ karena keluarga yang kena, ya kita nggak terlalu protek waktu itu. Aku tetap pakai masker, handscoon, tapi ya namanya nggak tahu, mungkin karena aerosol atau dia udah menyebar di kamar bapak sehingga gue terinfeksi, ya udah, ya gitu aja. Jadi intinya semua banyak sekali sugesti tentang itu, apa yang bisa kalian lakukan, udah gak usah yang aneh-aneh. Seperti ada yang nganjurin udah beli saffron harga segini. Nah, sekarang yang ada di diri kalian, dekat kalian dan bisa menghangatkan tubuh, yang paling rasional adalah bawang putih. Bikin aja. Kalau kalian punya jahe, bikin aja gitu. Jadi intinya bukan sebagai acuan, mungkin karena sirkulasi, tapi nggak tahu. Tapi alhamdulillah gue udah survive ya, insya Allah tetap pengen bisa berkarya lebih lanjut ya untuk penanganan COVID ini. Sama kita pribadi mohon dari yang kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih survive ya menjalani kehidupan ini. Kalau gue pribadi mikirnya ya ini menjadi kafarah lah, mudah-mudahan menjadi tebusan. Kalau gue dulu banyak dosa atau apa ya, kita udah ngerasain dulu menderitanya COVID, nggak nyamannya COVID ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kayak gitu. Oke, tetap semangat di channel gue, boy. Oke, gue lanjutin dulu makan sup bawangnya. Yang pasti saat ini jika memang kalian belum terkena corona, jangan diandalkan tuh untuk obat, malah jadikan itu sebuah menu mingguan atau menu 3 hari sekali, supaya benar-benar badan kalian tuh fit. Makanya sugesti yang datang ketika kita pas kena corona benar-benar nggak tepat sebenarnya. Ya udah, jadikan ini sop buah dengan sop tadi dengan banyak bawang. Itu lebih baik kalian makan 3 hari sekali atau seminggu sekali ya, untuk survive tentang corona ya, daripada ketika pas corona datang baru melakukan itu ya, telat juga. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan satu mangkuk sup jagung dengan bawang putih yang kalian variasikan bisa membantu kalian lebih survive, lebih kuat, dan benar-benar lebih efektif daripada ketika kalian udah mau kena ngedrop baru kalian makan. Jadikan menu harian. Aku nggak memaksa ya, ini gue pribadi ya. Silahkan kalau ini, yang pasti sugesti selalu datang ketika pas waktu itu ya. Kita kadang mungkin nggak bisa serta-merta menyatakan itu berkhasiat atau tidak. Intinya kalau mau pencegahan ya ini enak juga, sop bawang putih jagung ini. Rasanya bikin segar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ini hanya pengalaman pribadi yang bukan merupakan acuan daripada survive untuk corona atau COVID. Di luar sana banyak sekali, menjadikan ini pengkayaan tentang pengetahuan, bukan tentang pengkayaan tentang variasi orang survive COVID ini begini. Jadi bukan merupakan suatu yang mutlak. Terima kasih atas perhatiannya, semangat di channel gue, dan jangan lupa subscribe sama channel saya. Oke, thank you very much for watching. Bye. Oke, ini ruang isolasi kita ya, terpisah dari rumah induk ya. Obat-obatan
Ya 10 hari rasanya enaknya tidur melulu. Parah sebenarnya, harusnya setara awal langsung makan yang panas-panas. Ya Tuhan, kita cuman bisa benar-benar cuman bisa ingat di sini. Kemarin gue udah bisa keluar, tapi karena hasil swabnya belum ya, cuman di dalam mobil. Kayaknya keluar tuh benar-benar kayak orang dari baru keluar dari kuburan istilahnya. Iya, gimana nggak baru keluar dari kuburan. Gue udah nggak pernah ngeliat dunia luar dari tanggal 16. Ngeliat pun pernah sekali keluar itu udah awang-awangan, udah badan udah nggak enak, pengennya tidur aja. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa survive dan terhindar dari corona. Ya kita udah merasakan beratnya penderitaan. Kepada teman-teman yang belum merasakan, ya jangan sampai merasakan. Tapi pada orang-orang yang gak mempercayai dengan adanya COVID, ya gue cuman bisa menghimbau aja bahwasanya gak memaksa, bahwasanya udah merasakan rasanya. Paranoidnya lebih besar, apalagi kalau ada gangguan paru-paru, udah mikirnya udahlah selesai gitu. Karena pada waktu itu pernah ada viral seorang kepala apalah gitu ya, malah pidato gini COVID itu hoax segala macam. Ya kita sebagai petugas kesehatan ya sudahlah, kita ini aja, yang penting kita mencoba survive, keluarga jangan sampai kena. Kalaupun memang harus kena, ya alhamdulillah masih bisa diberi panjang umur lah, masih bisa diberi untuk bisa lanjut kehidupan dan mengingatkan hal ini. Yang pasti ya kalau hanya OTG ya mungkin santai aja OTG, tapi kita benar-benar ada gejala dan benar-benar paranoidnya lebih besar. Apalagi dalam sebulan teman gua udah ada yang meninggal 2 orang. Ya Allah. Oke lah, ini share pengalaman gue pribadi ya, bukan merupakan sebuah acuan, cuman memperkaya khasanah aja tentang COVID-19, bahwa gue benar-benar merasakan beratnya COVID-19. Alhamdulillah ya, terutama berat secara psikologisnya. Berat secara psikologis apa ya, tahu sendiri lah. Tiap hari saya ngeliatin pintu itu terus selama 10 hari yang gawat itu. Kalau malam-malam ada yang ngetok, ya nggak tahu yang ngetok siapa, malaikat atau apa, mau ngajak pulang. Ya mungkin tuh hanya pengalaman ini, yang pasti kita lebih intens. Walaupun setelah itu ya kita bukan berarti nggak intens ya, artinya lebih ekstra pada waktu itu. Nah sekarang kita juga ya nggak tahu ininya. Oh ya, alat yang gue ceritain tadi, alat saturasi oksigen ini. Nah ini yang bisa kita cek dulu ya. Nah gini cara makainya. Ini kalau pakai sendiri. Nah tahun gue nih boy, masih glodokin semua nih. Saturasi oksigen waktu itu memang seperti ini, di atas 90. Ya, alhamdulillah berani di rumah, berani, karena nggak ada gangguan itu juga. Oke. 96 ini ya. 96. Waduh, malah ini gue naik ini apa pulsnya. Ya 96. Ini alat saturasi ini ya, ada beberapa orang yang bisa kenal dengan alat ini ya karena menderita COVID ini. Untuk sebagai ini check up, follow up lah, supaya enggak ini. Kalau di bawah 50 atau 30 walaupun kita enjoy, gue langsung lari rumah sakit. Karena banyak juga orang yang kelihatannya badannya biasa-biasa aja, katanya saturasi oksigen udah jelek, ya mending ke rumah sakit.
Oke ya, 1 tahun kita bergelut dengan COVID. Di akhir tahun tanggal 16 Desember gua merasakan yang namanya COVID-19, boy. Ini masih follow up kedua, belum tahu hasil kedua. Saya harap udah negatif sih. Mau gimana? Kalaupun dapat masih positif ya, menurut Juknis saat ini kan penanganan COVID 10 hari insya Allah udah nggak harus diperiksa swab lagi, udah nggak ini. Tapi gua kemarin swab lagi untuk memastikan bener sudah mati bener apa belum virusnya. Kalaupun belum mati, masih ada di pemeriksaan PCR itu, gua anggap udah sembuh. Karena menurut Juknis yang baru ini 10 hari isolasi udah dianggap sembuh. Itu artinya itu udah bener-bener masa perjalanan virusnya itu memang dari nol nanjak di hari, kalau kayak DBD ya, nanjak tinggi terus turun lagi. Di situ masa pemulihan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya ucapkan ya alhamdulillah kita masih bisa share berbagi cerita tentang COVID-19. Oke, ini isolasi gua. Thank you very much for watching. Kamu subscribe, gue pantai